Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Kok sepertinya lemes-lemes ya ini Mas Alvin? Belum sarapan? Ini dari panitia nyediain sarapan gak ya? Atau mungkin sudah sarapan tapi lapar lagi gitu. Kalaupun lapar lagi ya namanya makan nasi ya, jadi cepat lapar. Kalau yang nggak mau cepat lapar, makan teman. Baiklah teman-teman semuanya. Oke, di pagi hari yang cukup cerah ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Yang saya hormati Ketua atau Koordinator Tupai, Mas Rizky, kemudian ya alhamdulillah ini beberapa kenal, kemudian ya bisa kenalan, kita bisa silaturahim. Kemudian ada Mas Akir, tadi pembaca Al-Quran yang luar biasa dengan surat Al-Fajr. Di situ mengingatkan kita luar biasa bagaimana kesombongan, keangkuhan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah bagaimana seorang Fir'aun, bagaimana kaum Ad, Samud, ternyata semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana gitu ya. Kita berusaha menjadi orang yang beriman, di mana ketika dibacakan ayat Al-Quran, mendengar kata-kata Allah dilantunkan, kita berusaha untuk bagaimana biar hati kita ini bergetar, bagaimana iman kita ini bisa meningkat. Tadi siapa koreknya Mas Kian ya. Lalu yang saya hormati Mas MC, Mas Alvin. Kemudian ini juga ya saya kenal beberapa juga ini, ada Bintang, ada Rian tadi ya saya lihat dari Paud. Ya ini pendidikan seni musik, saya masih hafal di kelas. Ya mungkin kita akan bahas tema-tema kuliah PAI ini. Mudah-mudahan tidak bosan. Kalau yang perempuan nggak kelihatan, mungkin ada juga. Ya. Artinya apa? Dari acara pagi hari ini bukan sekedar kumpul tanpa makna. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Rizky ya, terkait dengan di sini kita bisa silaturahim, kita bisa bertemu, berkumpul. Harapannya disitulah kemudian kita mencapai esensi dari silaturahim, di mana silaturahim dapat memperpanjang usia dan memperluas rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Sultan Abdul Aziz dari Visipol, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Ya masih baru juga, tapi ya saya sudah masuk semester 4 ini, mengampu PAI di beberapa kelas di FBSB juga. Ya ini tadi di seni musik, kemudian di sastra Inggris. Ya beberapa kelas saya mengampu gitu. Lalu saya di sini ini karena mengganti Pak Yayan ya, sebetulnya Pak Yayan yang akan membuka kemudian mengisi materi, tapi karena ada beberapa aktivitas yang bersamaan, beliau pamit, kemudian saya gantikan. Yang mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan dan kita bisa berdiskusi bersama di sini ya teman-teman semua. Tadi juga terkait dengan urgensi tutorial PA ini penting sekali ya teman-teman, karena memang bagaimana pembinaan keimanan itu bisa terlaksana, bahkan bukan hanya ketika kita saat kuliah saja, apalagi bukan hanya ketika kuliah PAI saja itu, tetapi bagaimana pembinaan keimanan ini bisa terus berlangsung seumur hidup kita, sepanjang hayat. Jadi ya mungkin tutorial PAI akan terbatas, mungkin 1 semester ya Mas Alvin ya, 1 semester. Sementara hidup kita ini akan berapa tahun gitu. Kalau kita belajar agama hanya sebatas 1 semester ini, saya kira akan kurang sekali gitu. Teman-teman perlu ingat, ilmu tanpa agama adalah hampa, sementara agama tanpa ilmu itu buta. Disitulah teman-teman kita perlu mengimbangi
ilmu kita dengan kompetensi atau kualitas keagamaan kita, sehingga hidup yang kita jalani ini betul-betul bisa bermakna gitu ya. Dan pagi hari ini karena tadi temanya adalah pembukaan, yang mungkin akan kita buka secara resmi dulu gitu ya Mas Alvin ya. Oleh karenanya teman-teman semuanya, sebelum saya memulai materi untuk kita diskusikan di akhir nanti, marilah kita buka acara tutorial PAI yang akan berjalan selama 1 semester ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan ini saya nyatakan tutorial PAI di FBSB resmi dibuka. Ya, ini kita apa ya? Sampai jam berapa nih Mas Abdul ya? Atau berapa menit? Tadi jadwalnya sebetulnya sebelum jam 9 ya? Atau 10 menit? Atau udah selesai saja nggak usah? Ya, karena buat apa saya ngomong seandainya teman-teman misalkan sudah jenuh, sudah lama gitu ya. Artinya ngomong lama itu nggak akan bermanfaat. Lebih baik sebentar sedikit tetapi bisa nyantol gitu kira-kira. Ya, makin cepat makin bagus ya. Ikan cepat ikan gabus. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kenapa pembinaan keimanan ini penting? Termasuk tutorial PAI ini luar biasa. Dan saya baru menyadari ternyata beberapa aktivis teman-teman di tutorial PAI ini latar belakangnya bukan dia anak pesantren, kemudian agama Islam yang kuat. Bahkan ada yang mungkin dimulai dari nol gitu ya, belum mengetahui agama secara mendalam, secara meluas. Di situ apa ya? Saya sebagai santri itu terenyuh gitu, luar biasa. Apalagi kita ini di universitas negeri. Artinya apa? Ternyata kesadaran kita dalam beragama itu luar biasa. Dan ini saya kira perlu kita apresiasi dan perlu menjadi inspirasi untuk kita masing-masing gitu ya. Jadi jangan sampai melupakan aspek agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ini di kelas-kelas kemarin juga pernah kita bahas ya, kita ya. Belakangan viral ada video seorang perempuan, dia menyatakan sebuah kesaksian gitu ya. Biasanya ketika mendengarkan argumentasi yang dijelaskan, yang disampaikan itu miris, kasihan gitu ya. Apa ya? Ya pengen menolong, tetapi bagaimana kita bisa menolong? Pengen menyelamatkan, tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan? Artinya apa? Dia dulunya seorang muslimah yang taat, kemudian memutuskan untuk murtad, lantas memberikan sebuah kesaksian yang kemudian viral di TikTok, di YouTube itu ya. Pernah lihat belum Mas Alvin? Ya pokoknya ada ya. Teman-teman pernah lihat belum? Belum? Ya sudah, sambil dibayangkan saja. Yang jelas, oh ya teman-teman, ya, jadi dalam video tersebut dia mengaku dia tidak mendapatkan kedamaian dalam agama Islam. Bayangkan coba. Ini kita damai nggak di agama Islam? Beneran damai? Atau hanya terpaksa saja kita jadi muslim? Saya karena terlahir dari orang tua muslim, ya sudah saya muslim saja. Karena tetangga-tetangga saya Islam, nggak enak saya kalau mau jadi konghucu misalnya. Artinya apa? Mungkin ya awal-awal kita beragama itu hanya sebatas ikut-ikutan saja gitu ya. Tetapi perlu kita tingkatkan seiring berjalannya waktu. Kita perlu meningkatkan keimanan kita itu agar tidak sebatas ikut-ikutan saja. Ya seandainya yang kita ikuti itu benar, seandainya yang kita ikuti itu lurus, bagaimana jika ternyata yang kita ikuti itu menyimpang? Ya kita akan ikut menyimpang, kita akan ikut tersesat. Dan saat ini mungkin teman-teman juga melihat di berita ya, ustadz apa ya, palsu mungkin ya, atau mungkin ada kiai-kiai yang mengatasnamakan agama untuk mendapatkan
keuntungan pribadi, dengan kepentingan tertentu. Saya kira ya ini mungkin hanya oknum ya, tetapi oknum itu kemudian viral di jagat raya di media sosial gitu, sehingga seolah-olah kayak kok ngeri sekali ini agama dipakai untuk bermain-main. Nah di situ kita perlu membina keimanan kita ini dengan baik dan benar. Perempuan tersebut juga dalam video mengaku sakit, kemudian tidak sembuh-sembuh, sementara dia sudah menjalankan semua ritual keagamaan secara totalitas. Dia mengaku puasa, puasa pokoknya luar biasa lah. Kemudian sholat tahajud, umroh juga gitu ya. Bahkan dalam kesehariannya karena dia perempuan dia bercadar, jadi dia pakai cadar. Pokoknya idaman banget lah, itu ya masalahnya kira-kira. Jadi muslimah taat gitu. Tetapi kenapa kok justru setelah beberapa hal, ya salah satunya dia sakit kemudian tidak mendapatkan kesembuhan dan tidak mendapatkan kedamaian itu, dia memutuskan untuk melepaskan keyakinannya. Coba bayangkan, mereka-mereka yang taat beribadah saja bisa melepaskan keyakinan, apalagi kita. Yakin nggak selamanya kita akan menjadi muslim? Ya berawal dari keyakinan, kita betul-betul harus yakin. Tetapi bukan tidak mungkin kita suatu saat akan melakukan hal yang sama. Demikian pula saya gitu, bukan mentang-mentang dosen PAI itu terus sok-sokan iman paling kuat, paling tinggi gitu ya. Dan saya manusia juga. Artinya apa? Proses nasihat, kemudian proses kita belajar agama ini harus terus berlangsung selama-lamanya. Karena ini gimana ya, saya sempat beberapa waktu itu kepikiran terus itu, kok bisa? Padahal dia sudah rajin beribadah, rajin full lah, komplit ya ibadahnya itu. Sementara kita yang bolong-bolong ini gimana nasib kita gitu ya? Ke depan apakah kita masih akan tetap pada keyakinan keislaman kita, atau kita juga akan mengalami hal yang sama? Alhamdulillah. Nah disitulah teman-teman, ternyata apa? Memang tidak ada jaminan yang bisa memastikan keimanan seseorang itu tetap ada, tetap terjaga. Jabatannya mungkin, atau barangkali ilmu agamanya yang sudah kuat, pemahaman agamanya, pemahaman Al-Qur'annya, jumlah ibadah yang dia lakukan rutin banyak gitu ya, itu semua tidak menjadi jaminan dia akan tetap dalam keadaan beriman. Karena apa? Ibadah ini juga orientasinya perlu orientasi pada kualitas, bukan hanya kuantitas saja. Kamin shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Begitu pula orang yang sholat, ternyata banyak orang sholat itu hampa dari pahala. Bahkan dengan sholat justru mendapatkan dosa. Karena apa? Sholat niatnya riya, sholat karena pengen dilihat, sholat karena pengen didengar, dianggap paling alim di kelas misalkan, akhirnya sholat. Atau dengan tujuan-tujuan tertentu, akhirnya yaitu akan mencederai niat ikhlasnya dia dalam melakukan ibadah-ibadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah teman-teman semuanya, kita perlu sekali untuk terus meningkatkan, berupaya untuk meningkatkan itu. Dan belum tentu mereka pejabat gitu ya, lalu kita katakan imannya lebih kuat daripada rakyat. Atau barangkali mereka orang-orang yang rajin sholat, imannya lebih kuat dari mereka-mereka pedagang tomat gitu. Ya saya kira ya tidak jadi jaminan gitu. Semakin sering sholat, logikanya memang semakin kuat imannya. Tetapi orang yang rajin ibadah tapi juga rajin gibah itu banyak. Ini nggak tahu nih pengalaman, kalau di sini kayaknya nggak suka gibah nih, cuma suka ngerasani. Ya gimana ya, soalnya ngerasani itu nikmat banget ya Mas Alden ya. Jadi kayak aduh plong gitu, gak ada dosa gitu. Padahal tabungannya semakin menumpuk itu, tabungan dosa. Artinya di situ teman-teman kita perlu meningkatkan dengan cara apa?
Di sini ada 4 yang saya rangkum ya. Yang pertama adalah, ini juga tidak lepas dari materi kuliah nih sebetulnya, tentang yang siapa lagi ya? Ya, ini yang seni musik, yang lain mungkin ini online mungkin. Jadi pertama kita perlu meyakinkan diri kita bahwa keislaman kita, keimanan kita dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang tepat. Karena apa? Dengan berbagai bukti yang ada dalam agama Islam itu memberikan bukti nyata bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar-benar benar. Sudah, ini nanti karena agak panjang kalau uraikan. Benar-benar benar. Jadi harus 3 ya benarnya ya. Kenapa? Kalau hanya benar saja, mungkin masing-masing aliran, masing-masing pandangan itu punya versi kebenaran sesuai pandangan mereka gitu. Tuhan yang benar menurut agama A, ya Tuhan mereka. Tuhan yang benar menurut B, ya Tuhan mereka. Tuhan yang benar menurut C, menurut mereka. Tetapi apakah tidak ada yang benar secara relatif itu tadi? Tidak ada kebenaran yang sejati. Ada, yaitu Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar benar. Sehingga di sini teman-teman, bukan berarti kemudian kita ketemu teman-teman non-muslim, agamamu salah. Wah, ini memecah belah umat ini. Tidak. Tetapi yang namanya keyakinan ya, kita menghargai, kita menghormati keyakinan mereka meskipun kita tidak mengakui kebenaran agama mereka. Tetap kita menjamin keterangan mereka beragama, kita berteman, bersosialisasi, bersahabat dengan mereka. Sahabat saya yang non-muslim juga banyak, teman-teman yang akrab juga pada non-muslim banyak. Ya saya tidak masalah. Ya barangkali dia terinspirasi dengan keislaman saya gitu ya, atau sebaliknya. Alhamdulillah kalau sebaliknya. Tapi artinya apa teman-teman? Di sini itu kita menjaga hubungan baik itu. Gitu. Jadi yang pertama adalah keyakinan kita bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar-benar benar. Wah itu panjang lah. Ada ilmuwan-ilmuwan, dan pengakuan itu bukan hanya disampaikan oleh orang muslim. Orang non-muslim itu juga mengakui bahwa agama Islam ini agama yang benar. Dari mana? Dari Al-Qur'annya. Kok bisa Pak Anda? Al-Quran itu tidak ada kesalahan sedikit pun. Dia benar secara sejarah, dia benar secara nilai-nilai ajaran, tidak ada yang bertentangan. Mungkin yang diserang biasanya tentang HAM ya, potong tangan, hukuman rojam dan sebagainya. Tapi itu semuanya sesuai dengan hak asasi manusia. Di PAI juga akan dibahas gitu ya nanti di akhir semester. Artinya tidak ada pertentangan, sains sekalipun itu nggak ada yang bertentangan. Bagaimana teori Big Bang yang paling terkenal itu ternyata dalam Al-Quran sesuai. Pokoknya Al-Quran ini diakui luar biasa, tidak ada kesalahan, nggak ada typo. Ya bayangkan ya, karena ini kitab suci ya, kalau salah tulis ya nggak suci lagi ya. Nah ini yang pertama. Jadi agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar benar. Perlu kita tanamkan. Jadi dalam ragu, kegelisahan kita, kesedihan kita, mungkin kita bimbang dengan agama Islam, itu sedikit pun kita tidak akan melepaskan keyakinan kita terhadap agama Islam. Begitu. Lalu yang kedua adalah untuk membina meningkatkan keimanan itu perlu kita melakukan ketaatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu maksiat oleh Mas Alvin Faselin. Jadi iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Jadi selama kita masih melakukan maksiat, jangan harap iman akan meningkat. Sebaliknya, kalau memang kita ingin iman meningkat, rajin-rajinlah sholat. Ya urusan sudah rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau masih sering berdusta, masih sering mengkhianati, masih sering menyakiti, nah ini urusan lain. Di situ kita perlu memastikan kebenaran satu syariat, yang kedua niat. Niatnya benar, tapi syariatnya salah, cara sholatnya salah, ya nggak akan diterima. Atau sebaliknya, syariatnya sudah benar, tetapi niatnya yang salah, ini juga tidak diterima. Artinya niat benar, syariat juga benar.
Berikutnya yang ketiga adalah sebenarnya Prof. Ajat Pak Yai di PNJ senior PAI di PNJ. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita perlu berfokus pada tingkatan iman. Jadi bukan hanya sekedar Islam. Teman-teman tahu ya trilogi ajaran dalam Islam itu Islam, iman, ihsan. Jadi ya kita jangan hanya fokus pada sholat sekedar sholat, puasa sekedar puasa, tetapi harus kita hayati, kemudian di situ bisa meningkatkan keimanan kita, akidah kita. Dan setelah itu perlu kita tingkatkan pada tingkatan terakhir yaitu ihsan. Ihsan ini apa pengertiannya Mas Alvin? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lulusan pesantren Mas Alvin. Di mana dulu? Di Lamongan ya. Jadi kita beribadah seolah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah dan pasti kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kita. Coba ada nggak yang pernah di mana-mana itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada di sini? Ada ya. Oh, berarti itu udah iman udah tingkatan tertinggi itu. Kalau jadi mungkin dalam apa ya kesehariannya gitu ya, dalam kesendiriannya di tengah malam gelap gulita itu sedikit pun tidak berani melakukan maksiat gitu ya. Malam-malam scroll TikTok gitu, tiba-tiba ada yang aneh, astagfirullahaladzim. Jangan. Kan gitu. Jadi seolah kayak ada CCTV yang terus mengawasi gitu. Padahal nggak ada. Meskipun ya ada, tapi kita nggak tahu ya. Raqib atid mayal fi min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Kita itu tidak ada satu patah kata pun yang terlontar tanpa dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu dalam ayat Al-Quran. Apalagi tindakan yang kita lakukan, apalagi kejahatan yang kita lakukan. Jadi pasti akan tercatat dan pasti akan mendapatkan balasan. Maka kita perlu meningkatkan tingkatan itu bukan sekedar Islam ibadah saja, tapi pada aspek iman, lalu ihsan. Kemudian yang keempat adalah ini yang terpenting, kita perlu adanya upaya untuk pemurnian ibadah. Ibadah yang kita lakukan ini adalah murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena ingin cita-citanya tercapai, bukan karena ingin dipermudah urusan, bukan karena ingin rezeki lancar, bukan karena ingin lulus ujian SNMPTN, bukan karena ingin hal-hal tertentu gitu ya teman-teman. Tetapi memang kebanyakan manusia, ya kita introspeksi ya, kita beribadah kepada Allah karena sebuah tujuan. Saya pengen sukses dalam berkarir, hanya saya rajin sholat duha. Saya pengen segera mendapatkan jodoh, misalkan itu Mas Alvin ya. Akhirnya apa? Rajin sholat tahajud. Saya pengen sukses dalam suatu hal, akhirnya puasa Senin Kamis. Oke lah, di tahap-tahap awal saya kira itu baik-baik saja gitu ya. Orang tahajud ingin mudah, orang puasa ingin lancar urusan, kemudian sholat duha ingin diberi rezeki yang melimpah. Saya kira nggak masalah. Tetapi kita perlu meningkatkan agar niat kita bukan sekedar itu. Coba apa sih sebetulnya yang kita harapkan? Kemudian kita doa kepada Allah itu. Biasanya keinginan-keinginan yang kesenangan, semuanya itu berbentuk kesenangan. Kita pengen mudah, lancar, kaya, sehat, itu semua kesenangan gitu. Dan tidak jarang doa-doa kita itu adalah diwarnai dengan nafsu. Hanya karena nafsu kita gitu. Coba kita renungkan. Seandainya itu terjadi, ya ini akan menyalahi aturan kita sebagai manusia. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kita akan benci dengan sesuatu padahal itu baik untuk kita, atau sebaliknya kita mencintai suatu hal padahal itu buruk untuk kita. Artinya apa? Jadi kita harus siap berhasil dan kita juga siap gagal, karena kegagalan tidak selamanya negatif, tidak semuanya buruk.
selama kita bisa mengambil hikmah. Ya saya pun juga begitu, saya mendidik diri sendiri ini harus siap gagal. Bahkan di beberapa titik ekstrim tertentu saya mencari kegagalan gitu ya. Saya cari gagal gitu, ternyata sukses, ya sudah berarti bonus. Tapi saya mencari gagal, jadi ya aneh memang. Tetapi ya bagi saya itu adalah sebuah latihan gitu ya, sehingga mental kita pun bisa kuat. Karena di sini kalau seandainya kita beribadah itu hanya tujuan tertentu, maka yang terjadi adalah oke lah seandainya yang kita harapkan itu tercapai, kita sukses, kita lulus ujian, kita rezeki lancar, bisnis berjalan baik gitu ya. Bagaimana seandainya didapatkan itu sebaliknya, kita bangkrut, gagal, gak lolos ujian, sakit gak sembuh-sembuh. Yang terjadi adalah kita justru akan mengadu kepada Allah, kita akan menuntut Allah, bahkan kita akan protes kepada Allah. Ya Allah, mana janjimu? Janji palsu. Mana bukti kasih sayangmu? Mana pertolongan bantuanmu? Saya telah melakukan ibadah sebanyak ini, saya telah melakukan sholat kurang banyak apa puasa saya tunaikan untukmu, tapi kenapa saya masih sakit? Kenapa saya masih miskin? Coba, kira-kira ya Pak ya? Ya mungkin itu beberapa titik ekstrim tertentu juga ya. Di situ biasanya orang akan mengalami kegalauan yang luar biasa dan tidak jarang kemudian mempertanyakan keberadaan Allah. Hingga akhirnya ya itu yang saya resapi ya dari apa video yang viral itu, mungkin itu yang terjadi. Kasihan gitu ya. Sehingga dalam Al-Quran itu memang wa minan nasi may ya'budullaha 'ala haq. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah itu di tepian, kurang yakin ibadah yang dia lakukan meskipun banyak, tapi dia kurang yakin. Fa idza asabahu khairun yatma'an nabi, seandainya dia ditimpa mendapat kebaikan, dia tenang. Wa idza asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi, tapi sebaliknya kalau dia ditimpa musibah cobaan, dia kembali kepada kekufurannya. Dia mempertanyakan keberadaan Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya namanya manusia gitu ya. Tetapi ketika tingkatan keimanan itu sudah tinggi, bahkan ketika kita ditimpa musibah pun kita akan tetap bersyukur teman-teman. Dan itu luar biasa ya. Gagal ujian, uang jajan nggak nyampe oh enggak ya. Kalau ini kan lewat ATM ya. Kalau dulu saya ketika di pesantren itu karena pakai wesel itu kadang udah dikirim dari rumah, tapi 3 hari nggak nyampe, seminggu nggak nyampe, ternyata nyangkut di kantor pos gitu. Ya artinya apa? Banyak hal, meskipun itu cobaan musibah, seandainya kita hayati dengan seksama, kita akan mendapatkan hikmah di dalamnya. Disitulah teman-teman semuanya. Maka apapun yang kita hadapi itu adalah sebuah kebaikan, karena kita yakin bahwa Allah ini mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia lebih tahu daripada kita terhadap kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi kita nggak usah berdoa sekalipun Allah tahu apa yang kita butuhkan gitu. Mungkin suatu saat kita diberi kesuksesan, diberi kesehatan, diberi kesenangan gitu. Tapi pada waktu-waktu saat-saat tertentu kita sebetulnya membutuhkan untuk diberi kegagalan, diberi penyakit sehingga kita sakit, diberi kemiskinan. Agar apa? Kita tahu diri, tidak lupa bahwa kita adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba yang lemah, tidak patut sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, oke, sudah ada kode kelas ini. Oke. Baik teman-teman semuanya, saya kira begitu kita cukupkan terkait 4 tadi ya, dan ini sangat relevan dengan tutorial PAI ini untuk terus kita mengupayakan pembinaan keimanan pada diri kita masing-masing. Matur nuwun, terima kasih. Ini kan diskusi saya berarti ya. Oke, matur nuwun. Ya, insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz kita ya, beliau Ustaz Sultan Abdul Aziz MSI, atas sambutan sekaligus ternyata dirapel oleh beliau orientasi tutorial PAI-nya gitu.
Jadi tadi mungkin saya menyampaikan kalau hanya sambutan, tapi beliau juga mengisi bagian orientasi di bagian materi sebenarnya teman-teman. Tapi ternyata sudah dirampil oleh beliau sepertinya, masya Allah. Oke, memasuki sesi selanjutnya teman-teman. Di sini kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab seperti itu, baik untuk yang cowok maupun dari cewek. Nanti biasa bisa mengajukan pertanyaan, bisa angkat tangan untuk kemudian menyampaikan pertanyaannya berkenaan dengan tutorial PAI maupun materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Sultan tadi ya teman-teman. Saya rasa tadi banyak banget yang bisa kita simpulkan maupun kita tanyakan. Baik, kepada teman-teman semuanya dari dimanapun itu, silakan bila ada pertanyaan. Saya buka termin pertama dengan 3 orang penanya. Baik, silakan teman-teman semuanya. Barangkali yang ikhwan atau yang akhwat, yang ikhwan yang laki-laki atau yang akhwat yang perempuan, dari ujung pojok belakang sampai ujung pojok depan barangkali. Insyaallah. Oke, barangkali ada teman-teman. Ini saya yang mau tanya gimana? Ke peserta tapi bukan ke pemateri ya. Insyaallah. Ditunggu kalau ada pertanyaan. Oke, barangkali belum ada ya teman-teman semuanya ya. Oh ada, silakan Mbak. Boleh berdiri mungkin kalau bisa maju. Ini mohon maaf Mas Mbak Panitia, apakah ada mikrofon yang bisa diakses ke belakang? Atau Mbaknya bisa maju ke depan barangkali? Ini akhwat biasanya suaranya kecil gitu ya. Atau boleh ke depan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukuria Syeda dari Prodi Sastra Indonesia. Disingkatannya tadi dikatakan seringkali kita itu melakukan sesuatu karena atas dasar keinginan ada suatu hal yang ingin dicapai. Lalu salahkah kita berdoa meminta sesuatu karena suatu hal? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak Syifa. Oh iya, Saidah ya kalau nggak salah dari namanya, dari Prodi Sastra Indonesia. Ya pastinya katanya 2022. Seperti itu Ustaz, barangkali pertanyaannya, salahkah kita berdoa meminta kepada Allah gitu ya? Barangkali karena ya berkaitan dengan dari materi yang disampaikan. Silakan. Ada yang lain mungkin? Ya, mungkin sudah terwakili ya. Oke, terima kasih saudara-saudari Syifa. Memang ini ya, tadi kita sampaikan itu di tahap awal tidak apa-apa ya, ketika kita berdoa, kita beribadah dengan tujuan tertentu. Dan memang rata-rata memang seperti itu ya, dalam syariat pun, dalam Al-Quran itu beberapa doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu
doa yang ditujukan untuk memberikan keturunan yang baik, keluarga yang baik. Jadi tujuannya adalah harmonisasi keluarga. Itu baik-baik saja. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa yang kita meminta kebaikan. Kemudian dalam beberapa riwayat doa untuk orang tua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga doa yang sangat spesifik ditujukan untuk orang tua kita gitu. Nah, di sini memang bedanya hanya sedikit, tipis sekali. Jadi gini, doa-doa, ritual, ibadah yang kita lakukan untuk tujuan tertentu itu baik-baik saja. Tadi kalau yang saya sampaikan di tahap awal itu ya mungkin di awal-awal kita dalam berislam saya kira itu baik, tetapi seiring berjalannya waktu perlu kita tingkatkan ketulusan pemurnian niat. Jadi ibadah itu ya betul-betul hanya untuk Allah tanpa kepentingan apapun. Itu tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Nah, namun ada penafsiran secara spesifik ya. Jadi ketika kita berdoa dan rata-rata doa itu umum sifatnya. Ya tadi terkait keluarga, kemudian kebaikan orang tua gitu ya. Nah, di sini bedanya. Kita memohon kebaikan gitu ya. Tetapi apakah yang kita maksud kebaikan itu adalah kesuksesan, kekayaan, atau kesehatan, atau jabatan gitu ya? Tidak, tetapi kegagalan, sakit, pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun itu adalah kebaikan juga gitu. Nah, ini agak dalam sebetulnya ya. Gimana ya? Ya nanti kalau memang waktu terbatas kurang puas jawaban nanti bisa sambil diskusi lagi. Artinya gini, mindset kita yang perlu diubah. Jadi segala sesuatu itu baik, bahkan musibah sekalipun itu baik. Gak lolos kuliah, saya kuliah S3, ada satu mata kuliah itu saya gak lulus. Wah, dicerca bisa-bisaan sama dosen. Dari S3 gitu. Kamu ini mahasiswa sih kok. Iya Bu, iya. Ya saya cuma bisa menerima saja gitu. Artinya ada hikmah di situ. Artinya apa? Saya disuruh untuk belajar lagi. Saya ujian SIM. Saya nggak mau nih Mbak SIM. Ya dulu saya sudah punya SIM A, SIM C gitu. SIM C saya ujian resmi itu. Gagal ujian lagi tahun depannya, akhirnya dapat. Ternyata kemarin pandemi saya lupa perpanjangan, akhirnya mati. Ya kemarin saya ujian gagal, tapi memang saya nyari gagal. Ya nggak apa-apa, buat senang-senang aja. Toh SIM yang lama masih ada. Kalau cegatan ya saya punya kartu yang membuktikan saya lagi proses ujian gitu. Artinya apa? Kegagalan ini bagi saya adalah kebaikan. Biar apa? Saya tuh karena dalam kehidupan sering merasakan beberapa kemudahan. Di perkuliahan dipermudah, tugas, pembagian kelompok, ternyata kelompoknya aktif-aktif. Saya bahkan mungkin hanya minim kontribusi tetapi bisa presentasi gitu ya. Pokoknya banyak hal kemudahan yang saya rasakan. Jadi biar saya ini nggak lalai bahwa saya ini lemah, saya ini makhluk Tuhan, saya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya nggak sombong, akhirnya apa? Ya kegagalan itu adalah kebaikan bagi saya. Jadi kadang yang salah itu adalah mindset kita terkait kebaikan, bahwa kebaikan itu harus menyenangkan, kebaikan itu harus menggembirakan, membahagiakan. Tidak, bahkan yang menyedihkan sekalipun itu juga kebaikan bagi kita. Nah di sini begitu ya Siva. Jadi boleh-boleh saja dan itu baik-baik saja, karena ya saya pun juga itu menjadi motivasi gitu ya. Kadang semakin rajin beribadah, semakin rajin berpuasa karena tujuan tertentu yang itu terukur gitu. Ya itu nggak masalah gitu. Cuman yang dikhawatirkan adalah ketika itu terus-menerus terjadi, kemudian ketika tidak tercapai kita menuntut Allah, kita protes kepada Allah, kita nggak terima, kita menuntut mana belas kasihnya, mana wujudnya, dan inilah yang terjadi di video yang viral itu. Dia seolah tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan Tuhan dalam agama Islam. Karena apa? Ritual ibadah yang dia lakukan
tidak memberikan kesembuhan dalam dirinya. Ya artinya itulah. Jadi apa ya? Ini cukup mendalam ya kalau dipikirkan. Artinya seandainya memang dari jawaban ini perlu didiskusikan lebih lanjut ya, saya bersedia nanti kita akan membahasnya kembali, akan mendapatkan jawaban yang total. Begitu? Gimana, ada komentar? Oh ya, atau belum? Cek, baik. Seperti itu nih, Mbak Syifa Walia Syarida dari Sastra Indonesia 2022 tadi atas jawabannya, semoga menjawab. Teman-teman semuanya ada pertanyaan tambahan? Sudah nih? Sudah? Oke, kalau sudah saya mungkin izin sedikit memberikan kesimpulan gitu kan, berkaitan dengan tadi ya materi-materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Sultan ya, berkaitan dengan pembinaan keimanan gitu kan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Nah, dalam poin ini perlu kita kutip bahwa manusia itu wajar dalam suatu masa rajin banget beribadah gitu kan. Tapi nggak kemudian dalam suatu masa itu rajin banget bermaksiat gitu kan. Jadi ada naik turunnya. Turunnya mungkin sekali dua kali ya bermaksiat barangkali. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk kembali menambah ketaatan itu, kembali menambah iman itu dengan ketaatan. Jangan semakin kita kurangi keimanan kita dengan semakin ditambah kemaksiatannya, semakin dikerasin gosipnya misalnya gitu kan. Dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tadi mengenal sebutannya apa ya? Trilogi agama Islam, yaitu al-iman, al-islam, wal-ihsan gitu. Ya, tadi pengertiannya juga sudah disampaikan oleh beliau ya, Masya Allah. Kemudian juga banyak hal mengenai mengapa sebenarnya kita berislam aja itu gak cukup gitu. Kita punya standar diri menjadi seorang muslim, berarti kita punya kewajiban untuk mempelajari, mendalami Islam itu sendiri, teman-teman semuanya. Karena amalan yang dilakukan tanpa ilmu, ini bukan menurut saya ya, ini menurut Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahwa amal tanpa ilmu sesungguhnya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi semisal kita sholat tapi kita nggak tahu bacaan yang kita baca itu artinya apa aja, itu udah sedikit berpengaruh gitu, utamanya pada diri kita sendiri ya, kalau saya simpulkan. Tapi mungkin kita cari contoh yang lebih jelas lagi gitu kan. Ada yang tanya terkait suatu hukum Islam kepada kita nggak tahu, tapi afwan kita sok-sokan jawab gitu kan. Padahal kita nggak punya ilmunya seperti itu. Nah, yang kita sampaikan itu barangkali akan merusak orang tersebut dan mungkin akan merusak orang lain karena kita sebagian tadi salah gitu, nggak ada ilmunya. Jadi pentingnya kita mempelajari Islam secara syumul, secara menyeluruh gitu kan, secara mendalam. Kan waktu itu silmi kafah. Jadi kafah itu sesempurna mungkin, semendalam mungkin. Kalau berdasarkan yang mungkin saya pelajari waktu pesantren gitu ya. Saya juga kaget ternyata Ustaz Sultan itu pesantren hidupnya pesantren saya gitu. Insyaallah. Jadi saya pesantren alumni dari pondoknya beliau gitu. Masya Allah. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Sultan atas segala materi yang telah disampaikan. Baik, jazakumullah khairan katsiran ya kepada Ustaz sekali lagi gitu kan.